wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran PAI berbasis literasi digital melalui lokakarya bagi mahasiswa PAI Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, yang pertama karena adanya perkembangan teknologi yang menuntut kita untuk bisa menggunakannya dengan baik, termasuk mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa membutuhkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga mereka tidak jenuh dan tidak bosan. Yang ketiga, mahasiswa menggunakan media digital untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti game dan yang lainnya. Dan yang keempat, berangkat dari tugas mahasiswa yang cenderung sederhana dan tidak memanfaatkan media digital yang ada, sehingga saya mengangkat judul ini supaya mahasiswa bisa mengerjakan tugas dengan maksimal dan menggunakan segala referensi pembelajaran yang ada di media digital dengan sebaik mungkin. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka saya merencanakan kegiatan optimalisasi pembelajaran PAI berbasis literasi digital melalui lokakarya bagi mahasiswa PAI. Jadi, di sini saya menyelenggarakan kegiatan lokakarya untuk sebagai solusi dari permasalahan yang ada dalam latar belakang dengan 8 tahapan kegiatan. Untuk kegiatan pertama, melakukan persiapan dengan menjadwalkan dan melakukan konsultasi dengan mentor, sehingga didapatkanlah sebuah persetujuan konsep lokakarya dan perbaikan konsep lokakarya. Di sini bukti kegiatannya ada konsep lokakarya yang sudah disetujui oleh mentor. Kemudian kegiatan 2, menyusun desain pembelajaran dengan membuat draft dan menyusun tahapan lokakarya sehingga dihasilkanlah sebuah konsep dan poster lokakarya. Di sini konsep lokakarya saya tuangkan dalam sebuah poster yang nantinya akan dibagikan kepada mahasiswa. Kemudian kegiatan ketiga, menjaring peserta lokakarya. Saya mengedarkan dan menjaring peserta lokakarya dengan 2 output, yaitu data peserta dan grup WA. Di sini ada link formulir lokakarya juga dan data peserta. Kemudian ini juga ada bukti kegiatan meminta bantuan kepada mahasiswa untuk merekrut teman-temannya mengikuti kegiatan lokakarya ini. Kegiatan keempat, dengan 2 tahapan, menyampaikan materi dan melakukan diskusi. Dihasilkanlah sebuah output 3, dokumentasi lokakarya, PowerPoint, dan bukti diskusi. Nah, di sini bisa dilihat ada fotonya. Kegiatan lokakarya melalui Zoom, ada grup WA-nya. Di sini kita melakukan diskusi dan materi yang disampaikan pada saat lokakarya. Kegiatan kelima yaitu membentuk kelompok belajar, sehingga dihasilkan sebuah data mahasiswa dan data kelompok. Kegiatan 6 yaitu memberikan penugasan. Nah, di sini penugasan yang saya berikan kepada mahasiswa itu dikhususkan untuk video pembelajaran saja atau video inovatif. Nah, di sini saya akan menayangkan salah satu dari karya mahasiswa terkait dengan tugas lokakarya ini. Hanya ingin hidup damai dengan tetapi pada kenyataan apa yang dia inginkan tidak bisa dia dapatkan. Direndahkan, dicaci maki oleh teman adalah hal yang sangat menyakitkan. Bisa lebih kuat, merasa lebih besar, merasa lebih berkuasa, dan
merasa lebih dari segalanya. Biar tindak penindasan yang berujung pada kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang pernah kita hina dengan perkataan maupun perbuatan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita juga tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah dia menjadi. Jika kau terus berlanjut itu sekedar memuaskan hatimu yang kau abaikan, bagaimanapun juga dia adalah manusia maupun manusia, kita semua manusia, dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tidak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada luka. Hati yang telah tergores akan berujung pada kejiwaan, pendidikan sosial, dan tidak kekerasan jiwa. Nah, itulah salah satu contoh tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa berupa video pembelajaran. Tujuan memberikan tugas tersebut adalah supaya mahasiswa bisa menggunakan media sosial yang ada dengan menghasilkan sebuah karya yang positif, tentunya bisa menginspirasi orang lain dan kreatif gitu. Jadi mahasiswa dituntut untuk kreatif mengikuti perkembangan zaman yang ada, di mana sekarang ini kita melihat media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok banyak yang menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Selanjutnya untuk kegiatan 7 yaitu melakukan evaluasi, di mana didapatkan 3 output, rubrik, hasil, dan catatan penilaian. Di sini sudah ada bukti kegiatannya, rubrik, dan saya mencantumkan salah satu hasil penilaian dan ada catatan perbaikan juga. Untuk kegiatan 8-nya melakukan evaluasi kegiatan. Kalau tadi kegiatan 7 itu melakukan evaluasi tugas, kalau ini evaluasi kegiatan. Sehingga didapatkanlah 3 output, yaitu hasil angket, bahan laporan, dan video testimoni. Nah, angket di sini saya bagikan kepada mahasiswa tentang bagaimana pesan mereka mengikuti Lokakarya, dan sebagian besar menyatakan bahwa dengan adanya Lokakarya ini menambah pengetahuan mereka, terutama bagaimana menggunakan media digital yang ada sebaik mungkin dengan 4 pilar literasi digital itu. Yang pertama, kemampuan menggunakan media digital. Yang kedua, etika dalam menggunakan media digital. Yang ketiga yaitu bagaimana menjaga keamanan dalam bermedia digital, dan yang keempat adalah bagaimana mengaitkan media digital itu dengan nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya di sini ada video testimoni. Saya akan mencoba untuk menayangkan salah satu video testimoni dari mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osela Savana, perwakilan dari kelompok 3 Lokakarya PAI yang diselenggarakan oleh Ibu Rita Yulia Astuti MPD dalam mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Di sini saya akan memaparkan kesan dan pesan bagaimana kita mengikuti Lokakarya PAI ini.
saya dan teman-teman saya, karya PAI ini sangat bermanfaat bagi kita karena di dalamnya kita dapat mengikuti Zoom, di mana dalam Zoom tersebut kita mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan bagaimana optimalisasi mengajar pendidikan agama Islam dalam berbasis digital seperti itu. Dalam Zoom tersebut kita mendapatkan banyak pengetahuan dan materi dari ibu dosen, serta dalam tugas-tugasnya dan diskusi dalam grup itu juga sangat bermanfaat. Dalam tugas yang diberikan, tugas kelompok, kita dapat mengenal satu sama lain dalam satu kelompok, lalu dapat bertukar pikiran bersama dan dapat menambah ide dan wawasan bersama-sama seperti itu, dapat menghasilkan sebuah karya yang dapat kita tonton dan dapat kita nikmati bersama-sama. Lalu untuk pesan, menurut saya dan menurut teman-teman saya, untuk pesan tidak ada karena dalam Lokakarya PAI ini kita mendapatkan banyak keuntungan dan tidak mendapatkan kerugian. Nah, itu adalah testimoni dari salah satu mahasiswa terkait kegiatan Lokakarya ini sebagai bahan evaluasi tentunya bagi tutor. Di sini jadwal kegiatan dimulai dari awal September sampai awal Oktober. Dan untuk rencana antisipasi kendala yang dihadapi, yang pertama pada saat persiapan tentunya waktu dan tempat konsultasi dengan metode terbatas, sehingga antisipasinya melakukan konsultasi di WhatsApp. Yang kemudian menyusun desain Lokakarya dan menjadikan Lokakarya itu keterbatasan jadwal kuliah dan kegiatan calon peserta agar tidak bertumbuk sehingga dilaksanakannya secara daring. Dan ketika menjaring peserta Lokakarya meminta bantuan Posma. Yang keempat, menyampaikan materi dan membentuk kelompok belajar, tentunya kendalanya estimasi waktu terbatas sehingga jumlah peserta dibatasi. Dan yang keenam, memberikan penugasan. Karena adanya kesibukan peserta dan tutor, maka dilakukan pembimbingan atau pendampingan itu melalui WhatsApp. Yang ketujuh, melakukan evaluasi estimasi waktu terbatas, jadi ada tambahan waktu pengumpulan tugas. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi pelaksanaan Lokakarya, kendalanya partisipasi mahasiswa dalam mengisi angket rendah sehingga tutor kembali melakukan evaluasi melalui diskusi di grup WhatsApp. Itu materi yang dapat saya sampaikan tentang laporan aktualisasi optimalisasi pembelajaran PAI berbasis literasi digital melalui Lokakarya bagi mahasiswa PAI Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Harapan saya dengan adanya Lokakarya ini mudah-mudahan mahasiswa termotivasi untuk menggunakan media digital sebaik mungkin dan menghasilkan sebuah karya inovatif, bisa berkomunikasi dengan orang lain dan meningkatkan skill mereka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.